Hai guys, welcome to Podak Podcast Dadakan. Hari ini kami akan membahas topik menarik nih seputar bisnis makanan atau snack online, khususnya dari sisi e-bisnis dan e-commerce. Bersama saya Cesha Welita dan teman-teman saya di sini ada. Halo, nama saya Mawar Jelita. Nama saya Elvidia. Nama saya Desi. Nama saya Muhammad Syahrawul. Dan di sini juga kami mengundang tamu spesial. Boleh mungkin diperkenalkan kan namanya siapa? Halo, nama saya Anissa Ahlusufa, yang dimana saya juga alumni dari ITL Trisakti angkatan 2012. Saya di sini owner dari Camilan Endes dan Camil Catering. Oke, sebelum kita mulai, boleh cerita sedikit tentang bisnis kakak, bagaimana perjalanan kakak hingga memiliki gudang di Jakarta Utara ini? Ya, oke. Sebenarnya aku itu emang suka jualan tuh dari SMA. Dari SMA sampai kuliah, aku selalu reseller lidi-lidian. Kalau kalian tahu mungkin itu aku reseller lidi-lidian dari Tasikmalaya. Nah, pas aku udah lulus kuliah, aku kerja kantoran. Tapi karena aku basicnya suka banget jualan ya, suka banget melihat peluang bisnis, aku kerja di salah satu perusahaan oil and gas di Jakarta Barat deket Binus. Nah, itu ada brand makaroni terkenal, kalau kalian tahu, gak usah aku sebutkan lah ya. Nah, terus pada saat jam 2 siang, itu tuh orang-orang kantor tuh ternyata perlu cemilan yang pedas, biar nggak ngantuk. Dan di situ aku tanya ke orang-orang yang tersebut, Mbak, lu selalu beli cemilan ini ya? Kenapa emangnya? Iya, biar nggak ngantuk deh, kata dia gitu. Boleh nggak aku cobain? Cobain aja gitu. Ternyata pas aku cobain, itu keras banget menurut aku ya. Keras banget dan pedasnya itu pahit. Terus aku tanya, kok lu suka sih? Terus dia bilang, ya nggak ada pilihan lain, kata dia gitu. Nah, akhirnya dari situ aku langsung mikir, kayaknya kalau gue bikin cemilan serupa, tapi jauh lebih renyah dan rasanya pedesnya nggak pahit, berarti laku nih. Itu aja laku yang seperti itu gitu kan. Ya udah, aku sampai rumah, aku diskus sama mamaku. Terus itu mamaku sendiri yang trial pertama kali, karena aku belum ada orang kan berarti. Mamaku trial, terus aku kasih ke salah satu dosen yang dimana waktu aku kuliah pun dia sering beli jualan aku. Nah, dosen itu bilang, Anissa, ini untuk ukuran seumuran aku masih keras, kata dia. Oh, oke, Bu, aku try lagi. Aku try lagi sama mamaku sampai akhirnya menemukan yang menurut kita udah cocok nih. Aku kirimin lagi ke dosennya, dosen bilang approve. Oke nih Anissa gitu. Terus udah tuh langsung aku foto seadanya gitu ya, share ke teman-teman terdekat dulu. Karena aku tipenya gini kalau bisnis, sebelum posting ke sosial media ataupun ke orang luar, aku punya 100 orang database teman-teman aku, keluarga aku. Nah, aku share by Japri tuh. Terus mereka responnya bagus, pada suka. Akhirnya aku memutuskan untuk endorse, tapi bukan endorse selebgram, karena pada saat itu lagi mahal banget kan. Itu 2016 itu lagi booming banget endorse selebgram, itu mahal. Akhirnya aku endorse followersnya udah 1,1 juta, tapi dia bukan perorangan kayak negeri akhirat dulu. Aku ingat banget, negeri akhirat tentang Islam gitu. Dan itu under 1 juta, dan disitulah baru snack aku bisa ke luar kota, dari Bali, Kalimantan, dan akhirnya mereka jadi reseller gitu. Di situ akhirnya ilmu transportasiku kepake ya. Jadi aku kan lihat ekspedisi ini, aku riset ekspedisi ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, sampai akhirnya aku pertama kali tuh trial beberapa ekspedisi kayak yang ini murah tapi ternyata lama banget sampainya, yang ini, sampai akhirnya menemukan ekspedisi yang menurut aku win solution lah buat aku ataupun untuk reseller aku di berbagai daerah gitu sih awalnya. Keren banget ya. Keren banget. Terus saat mulai bisnis makanan atau snack online, apa saja tantangan yang kakak hadapi dan bagaimana cara mengatasinya itu, Kak? Oke, untuk tantangannya sendiri itu
aku kan ibaratnya meniru produk yang sudah ada. Kalau kalian pernah dengar kalau bisnis itu emang harusnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kalau amati, tiru, plak, plak, tiru itu kita nggak punya ciri khas kan. Yang mau aku modifikasi apa? Kerenyahan produk aku dan rasanya kan, cita rasanya. Nah dari situ aku ingin menonjolkannya itu, yang poin pentingnya itu adalah makaroni aku seperti tidak digoreng. Jadi sama sekali tidak berminyak. Sampai ketika aku bawa ke kantor, orang kantor tuh bilang, "Dek, ini di oven ya?" Terus aku bilang, "Emang kenapa, Mbak?" "Iya, ini mah pasti di oven, nggak ada minyaknya sama sekali." Terus aku bilang, "Oh enggak, ini kita tetap digoreng tapi pakai teknik." Itu. Terus jadi uh, teman aku bilang di kantor, "Nah berarti ini keunggulan produk lu, Dek. Kalau brand yang sebelumnya itu kan pasti kalian ada minyak-minyak gitu kan. Kalau ini benar-benar kering seperti di oven gitu." Itu sih tantangannya itu kan, aku harus menciptakan sesuatu yang beda dari brand sebelumnya. Dan aku menemukan itu. Berarti cocok buat orang lagi diet gitu ya, Kak? Iya, karena Nggak ada minyaknya. Iya. less oil lah ya. Iya. Itu kan anak Gen Z yang suka diet ya. Tapi bukan diet sih, pola hidup sehat. Iya, pola hidup sehat benar-benar. Iya. Nah, langsung aja nih kita ke inti pembicaraan. Kita semua pasti penasaran kan, apa sih yang menjadi motivasi kakak terbesar untuk memulai bisnis ini? Ceritain dong kak, kisah inspiratifnya itu apa? Gitu. Yang pertama itu emang aku tuh punya mimpi nggak mau kerja sama orang seumur hidup. Jadi aku pengen memperkerjakan orang. Jadi aku ingat banget ketika aku semester 3 atau 5, semester 3 kayaknya deh, ada dosen aku yang bilang gini, "Kalian tahu nggak, S1 itu sebenarnya di-create untuk menciptakan lapangan pekerjaan, bukan malah kerja terus sampai akhirnya nggak dapat kerja jadi pengangguran gitu kan." Oh gitu ya Pak gitu. Oh iya, dan aku mikir juga sebenarnya kayak iya kan, kita teori-teori di kampus sudah kita dapatkan kan. Kita tinggal implementasi aja, tapi untuk fresh grad aku masih haus ilmu. Gimana caranya aku kerja di dunia kantor dulu biar aku tarik ilmunya, nanti bisa aku implementasikan di bisnis aku. Jadi pertama itu aku emang punya mimpi untuk punya usaha sendiri karena aku pengen memperkerjakan orang, yang pertama. Yang kedua, aku ini hidup bukan di perumahan orang kaya ya, yang pemukiman banyak orang yang kualitasnya menengah ke bawah. Dan di situ aku pengen banget bisa memperkerjakan ibu-ibu di situ, karena banyak yang ditinggal suaminya atau pula dia ada suami tapi income-nya tidak seberapa, sedangkan anaknya banyak. Dan di situ semakin mendorong aku untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa mereka isi tanpa harus jauh dari rumah mereka. Jadi mereka tetap bisa urus suami dan anaknya, tapi mereka punya penghasilan tambahan untuk keluarganya. Inspirasi kita ya. Itu benar-benar belajar banget kita. Kan kakak kan produk makanan ya, kita kan tahu lah semuanya kalau produk makanan itu kan pasti banyak banget pesaingnya dong ya kan. Ada nggak sih kak kayak strategi tersendiri dari kakak nih untuk ngembangin produk-produknya kakak di luar sana gitu? Ya, kalau untuk strategi, aku selalu mempertahankan kualitas. Jadi ketika ada kenaikan dari bahan-bahan baku, aku nggak pernah menurunkan kualitas. Aku mendingan harga naik sedikit, tapi kualitas tetap terjaga. Itu sih yang aku pegang sampai sekarang. Jadi dan aku selalu mempunyai loyal customer. Jadi pembeli aku yang sekarang di tahun 2024 itu adalah pembeli aku dari tahun 2016. Dia tidak pernah, mungkin dia pernah sesekali coba produk cemilan dari berbagai brand ya, tapi ntar ujung-ujungnya dia cerita ke aku, "Ih Cak, beda banget sama punya lu gini." Sampai ada senior aku yang sekarang jadi dosen di kampus juga, dia udah lama banget tuh nggak beli produk aku karena lagi hamil kan. Karena aku jujur, ini produk aku sebaiknya jangan dikonsumsi pas lagi hamil karena kan ada natriumnya lumayan tinggi kan. Terus oh iya gitu, nah pas dia udah lahiran dia kontak aku, "Cak, kemarin gue pengen banget, cuma rumah dia kan jauh di Pondok Gede apa mana gitu, gue pengen banget kalau ke rumah lu nyampenya kalau order sama lu nyampenya besok," katanya gitu kan. Jadi gue beli yang deket rumah dan itu jauh banget rasanya sama lu. Ujung-ujungnya mereka cerita lagi. Jadi menurut aku kualitas nomor satu sih yang aku pertahankan. Tapi dari ini juga ya kayak pengalaman customer kakak yang sebelum-sebelumnya ya. Iya, karena aku tipenya gini,
aku selalu rasain produk aku ketika menurut aku udah nggak sama yang dulu, itu pasti apa ya, QC ya, quality control, itu nggak bakal boleh rilis, karena aku aja nggak mau makan itu ibaratnya gitu. Gimana ya aku jual ke orang sih gitu. Jadi lidah aku dulu nih yang pertama harus coba gitu. Oke, gitu. Kakak mungkin menjual produknya pasti udah pakai teknologi e-commerce kan. Nah, bagaimana sih Kak peran marketplace dan media sosial dalam mengembangkan bisnis Kakak? Peran sosial media dan e-commerce itu penting banget ya, karena untuk menarik customer-customer yang bukan circle aku. Dan tapi menurut aku yang paling utama itu sebenarnya sosial media. Karena kalau sosial media aku udah cantumin link kan, ada Shopee, Tokped, sama WhatsApp. Tapi mungkin yang bagi mereka lebih mudah ke direct WhatsApp ya. Jadi sebenarnya dari situ mereka langsung ke WhatsApp gitu. Terus kalau di e-commerce kadang dia udah kliknya hari ini buru-buru minta yang Gojek gitu ya. Tapi itu pasti nunggu Gojeknya lama. Jadi akhirnya ntar mereka cancel, mereka direct WhatsApp aja gitu. Tapi peran sosial media sangat penting sih. Aku mau nanya lagi nih Kak, untuk selain platform digital yang Kakak perankan, apakah ada hal lain yang Kakak lakukan untuk membangun koneksi dengan pelanggan? Ya, aku menanamkan ilmu getok tular. Kalau mungkin kalian udah pernah melewati mata kuliah kewirausahaan, itu aku dapat itu aku dapat teori pada saat aku mengikuti mata kuliah kewirausahaan di S1. Namanya ilmu getok tular. Apa itu ilmu getok tular? Ketika aku mempunyai tadi aku bilang aku punya 100 database teman-teman terdekat aku. Nah, dari 100 database itu ketika dia rasa produk aku itu layak untuk direkomendasikan, 100 orang itu pasti akan merekomendasikannya ke temannya lagi. Kalau satu orang merekomendasikan ke 2 orang atau 3 orang, berarti apa? 3 kali 100, aku punya 300 new customer. 300 new customer itu dia rasa itu kualitas produknya oke, dia akan ngegetok dan menularkan lagi ke teman atau kerabatnya mereka. Ya udah 300 dikali bisa 3 lagi, 900 gitu. Itu sih sistem yang aku pakai. Karena kadang ada orang yang tiba-tiba waktu aku belum gencar di sosial media, tiba-tiba dia WhatsApp aku mau pesan gini deh, aku pasti selalu tanya, tau dari mana? Sedangkan aku hanya circle terdekat aku doang. Aku temennya si ini, kemarin si ini order punya kakak dibawa ke kantor, aku suka gitu. Di situ langsung, ya benar juga nih, menerapkan sistem getok tular. Oke Kak, selanjutnya gudang Kakak kan di Jakarta Utara nih. Mengapa memilih lokasi tersebut? Apakah ada kelebihan atau kekurangannya Kak? Ya kalau itu pertama deket dari rumah ya. Sebenarnya awalnya itu aku nggak punya gudang di rumah sendiri. Nah tapi pada saat 2019 aku punya bisnis baru catering, yang dimana catering itu membutuhkan banyak-banyak barang. Dan aku kan cateringnya juga catering partai besar ya, yang untuk wedding juga yang ratusan, jadi membutuhkan space lebih besar. Jadinya aku sewa rumah untuk produksi catering dan sekalian untuk gudang. Kenapa di Jakarta Utara? Itu pertama lokasinya dekat aku, dan menurut aku Jakarta Utara itu juga dekat kan ke Bekasi dibanding Jakarta lain, jadi lebih ini strategis juga sih ke Jakarta lain. Kalau untuk pengiriman yang hari itu mau sampai kan bisa pakai GoSend atau Paxel, jadi nggak terlalu lama. Nah Kak, selanjutnya kita mau tanya nih, apakah Kak menggunakan analisis dalam membangun apakah Kak menggunakan analitik dan untuk memahami pola pembelian atau kebiasaan pelanggan? Maksudnya itu kayak apa, ada analisisnya atau gimana sih untuk membangun itu Kak? Ya, jujur aja untuk di awal tidak ya, karena aku tipe yang aku mau buka bisnis langsung berat gitu. Tapi setelah berapa bulan, selama berapa tahun, aku pelajari, ternyata pembeli itu banyaknya itu order di ketika tanggal gajian. Tanggal gajian itu di akhir bulan sampai awal bulan. Jadi produksi aku kencengin di mendekati akhir bulan sampai awal bulan. Nah, ntar di tengah bulan sampai mau menuju tanggal akhir bulan itu produksinya aku turunin, karena kalau kata orang kantor tanggal tua gitu. Ya.
Nah, terus kalau untuk waktunya seperti itu. Tapi kalau untuk kebiasaannya mereka itu rata-rata order untuk di hari kerja. Karena kalau weekend mungkin mereka menghabiskan waktu bersama keluarga, keluar rumah ya segala macam. Nah, kalau untuk yang order cemilan untuk aku itu rata-rata mereka mau konsumsi di saat jam kantor. Iya. Buat cemilan ya Kak? Iya, betul. Nih Kak, kan kakak kan pasti ada masa-masanya pelonjakan pesanan kan ya Kak? Itu gimana sih cara meningkatkan kapasitas operasional di gudangnya kakak? Gitu. Di saat kakak mengalami pelonjakan apa peminat gitu kayak mau beli-beli gitu ya, peningkatan pesanan gitu. Gimana sih cara kakak mengatasi di gudangnya kakak gitu? Ya, aku pernah juga tuh sampai benar-benar stok habis tapi permintaan banyak. Akhirnya aku pakai sistem PO ya, karena itu yang aku bilang pada saat itu kalau nggak salah tengah bulan ke akhir bulan, jadi aku pikir penjualan kan menurun ya karena tanggal 2, tapi itu apa namanya, long weekend jadi orang kantor pada mau pesan buat, jadi nggak mungkin kan orang tiap hari keluar terus kan boros, jadi buat mereka tuh nyemil di rumahnya kayak gitu ataupun ya di jalanan ketika mereka pergi. Nah, jadi di situ kalau untuk nextnya aku pelajarin, aku lebih baik stok, karena kan untuk snack aku juga bertahannya lumayan lama ya, nggak sehari 3 hari seminggu. Jadi ya udah aku stok, dan ketika emang udah mau expired tapi stoknya belum ada, ya aku tekankan ke salesnya biar achieve, biar cepet-cepet sold out. Nah, lanjut. Mungkin di masa pengiriman ya, Kak. Kan pasti ada nih, kalau kita nganterin makanan, pasti ada kerusakannya. Terus mungkin deliverynya tuh kurang tepat waktu nganter. Nah, gimana tuh cara kakak mengatasi pesanan tersebut? Jangankan banyak, pernah hilang. Oh iya? Iya, jadi aku tuh alhamdulillah banget punya loyal customer yang beli tuh nggak mungkin 1 atau 2 toples. Pasti tuh beli tuh kayak 4 toples, 6 toples. Kalau nggak, cara marketing aku kayak gini. Kan 1 kilo ekspedisi itu muatnya 6 toples. Jadi kalau dia mau beli 2 toples atau 3 toples, aku bilang, udahlah penuhin aja 6 toples, sayang ongkir tahu gitu. Biasa buat marketing ya. Terus oh ya udah oke gitu. Dia beli 6 toples, yang sampai di dia 4 toples. Dan terjadi di beberapa customer, pusing nggak? Akhirnya aku track, aku cecer si ekspedisinya. Akhirnya aku refund aku tanya mau refund pengembalian duit atau aku kirim lagi. Enggak, udah nggak apa-apa, kirim lagi aja gitu. Pas kirim lagi aku tekankan ke ekspedisinya, ini jangan sampai loss lagi. Terus yang kedua, aku minta pergantian uang dari ekspedisinya. Kenapa aku minta kayak gitu? Karena kalau aku nggak minta, sebenarnya bukan masalah nominal ya, itu adalah bentuk tanggung jawab dia. Kalau aku nggak minta pengembalian uang, mungkin akan terjadi ke aku lagi ataupun ke customer yang lain gitu. Nah, bagaimana sih Kak cara Kakak memahami kebutuhan pelanggan? Apakah ada sistem khusus seperti CRM yang Kakak gunakan? Customer relationship management. Oke. Kalau untuk itu aku tuh tipe yang selalu memaintain customer. Jadi walaupun mereka udah sering beli snack aku selalu tanya gimana gitu. Maksudnya menurut kamu ada bedanya enggak gitu kan? Dan kan kalau kita kan harus adaptasi sama zaman ya. Awalnya kan aku cuma ngeluarin 1 produk, si makaroni doang. Tapi aku mikir kayaknya nggak semua orang suka cemilan gurih. Ada beberapa orang suka cemilan manis. Sampai akhirnya aku mau pelajari itu, dan akhirnya aku mengeluarkan keripik pisang yang untuk varian manis. Jadi menciptakan banyak pilihan. Terus ada juga keripik selondok ebi. Jadi di situ aku mempelajari, customer itu ternyata butuh bukan cuman 1 rasa doang nih, gurih doang. Kita harus menciptakan yang manisnya juga gitu. Jadi aku itu sih yang aku lihat dari mereka. Aku selalu tanya, kalau aku keluarin produk manis, kalian suka nggak? Atau nggak yang gurih juga tapi beda nih, bukan makaroni. Jadi mereka nyemilnya nggak cuman 1 varian doang, tapi tetap beli di aku. Kak, mau nanya lagi nih, seberapa besar sih peran media sosial dalam membangun merek Kakak? Dan apakah ada kampanye yang menurut Kakak paling sukses gitu? Menurut aku apa? Ya, yang seberapa besar peran media sosial dalam membangun merek Kakak? Kayak
besar sih menurut aku, karena ketika pembeli aku sampai di tangan dia, aku kan selalu tanya gimana ya, nanti tag ya ke ini gitu. Jadi kan dia pasti tag, terus bakal di repost sama Instagram jualanku. Jadi kan orang aware, oh ini namanya Channel Engage, ataupun orang kantor yang temennya dia beli tapi dia nggak enggak gitu, temennya makan itu ketika dia update kan dia pasti oh tadi dia makan si ini tuh si ini. Jadi dia langsung kepoin si Instagram jualanku, dia oh ternyata jualan bukan Marni doang, oh ada ini gitu. Menurut aku penting banget sih. Nah kak, selanjutnya kita mau nanya nih kak. Misalnya nih kakak kan udah bukan pemula lah. Untuk tantangan dalam waktu awal-awal itu gimana sih kak? Buat mengatasi biar kayak terjadinya banyak yang pesan itu apa aja gitu? Buat awal-awal misalnya awal pemula bisnis lah. Untuk pertamanya itu ketika teman-teman aku tawarin, aku mikir gini, mereka pada mau beli nggak ya gitu, karena bisnis itu kan sebenarnya butuh trust ya. Kalau kemarin mereka beli karena mereka tahu itu yang produksi bukan aku reseller, jadi mungkin mereka ya percaya aja. Apalagi aku personal brandingnya tuh nggak bisa masak, nggak suka ke dapur, nggak suka ke pasar, jadi tiba-tiba ngeluarin bisnis kuliner nih, snack dan catering, kayak are you sure kayak gitu kan ya. Itu aku tantangan terberatnya itu sih, kayak aku meyakinkan mereka tuh kayak ya serius nih produksi gue, cuman emang bukan gue yang masak tapi gue yang ngebikin resepnya gitu. Kayak ini aduh kurang deh bumbunya gitu. Jadi aku nggak bisa masak dulu ya, sekarang mau bisa belajar karena di kuliner. Dulu kayak gitu aku nggak bisa masak, cuman rasa yang dijual ke pasaran itu approve by lidah aku kan. Jadi kayak kurang, aku maunya lebih ini lagi, berarti itu tambahin apa, berarti gitu. Jadi itu sih tantangan terberatnya, karena aku nggak bisa masak dan teman-temanku tahu itu tuh. Terus ini kak, pengen nanya nih ke kita kan, apakah kakak memiliki sistem untuk memantau stok kakak secara real time nggak? Gitu. Kalau aku ada orang kepercayaan aku yang untuk memantau stok. Nah aku nggak tahu deh dia pakai apa, tapi ketika itu aku selalu tanya dia, stok tinggal berapa nih gitu. Jadi aku ngerimain dia ketika mau akhir bulan. Jadi udah tanggal 20, biasanya orang gajian tuh 24 25 ya. Kalau udah mau tanggal 24 bisa tanggal 20, aku tuh pasti langsung ngechat dia, stok tinggal berapa nih gitu. Terus dia bilang tinggal segini. Oh yaudah, udah mau tanggal gajian nih, di stok ya gitu. Mungkin kayak dia masih pakai Excel gitu sih. Berarti emang ada orang belakang yang bantuin kakak ya? Iya, karena aku nggak mungkin kerja sendiri kan ya, tim. Kita bahas mungkin ke produk lagi ya kak. Mungkin apakah fasilitas penyimpanan kakak nih mendukung keamanan dan kualitas produk snack kakak, seperti mencegah kadaluarsa? Mungkin kan ada kecacatan produk. Nah, cara ngatasinnya tuh gimana kak? Kecacatan produk. Nah, maksudnya kayak di penyimpanan gudangnya tuh mungkin ada snack yang udah kadaluarsa gitu. Oh iya, itu kayak gini kita. Jadi misalnya ada di gudang, misalnya ada yang belum terjual sekitar 30 gitu ya, 30 toples, sedangkan bagian produksi udah siap 100 gitu ya. Nah itu yang 30-nya ditaruh di paling depan yang gampang diambil gitu. Jadi ibaratnya yang jadi duluan itu harus terjual duluan cepat gitu. Mungkin pakai metode LIFO kali ya. Iya kayak gitu. Nah kalau untuk produksinya kadang juga tim produksi kita, aku kan maunya makaroninya itu sebelum dikasih bumbu warnanya kuningan. Kalau udah agak coklat dikit itu aku mendingan lu makan aja dah gitu. Karena aku mempertahankan kualitas itu. Mengecewakan pelanggan juga ya kak? Iya. Oke kak, selanjutnya apa sih kak strategi kakak untuk menarik pelanggan seperti adanya diskon, bundling, atau gratis ongkir?
Ya, itu aku selalu pakai kalau untuk yang belinya banyak atau dia loyal customer. Jadi aku nggak pernah gratis ongkir sih, aku kayak tambahan produk kayak misalnya contoh beli 5 makaroni gratis keripik pisang gitu, ataupun beli 4 varian keripik pisang gratis makaroni gitu. Jadi aku mendingan kalau kasih diskon tuh ke penambahan produk yang jualan aku lagi. Gitu lah otak bisnis ya dari gue untuk gue. Kalau gratis ongkirnya, kalau gratis ongkir itu lebih biasa di Shopee sih. Benar. Kak, aku mau nanya lagi, apakah kakak menggunakan kemasan yang ramah lingkungan dan menarik bagi pembeli gitu loh? Nah itu dia kalau kemasan makaroni aku kayaknya nggak ramah lingkungan ya. Toples plastik soalnya ya. Tapi kalau keripik pisang aku ramah lingkungan karena dia paper. Enggak. Bagaimana sih kakak melihat tren bisnis makanan atau snack online kakak nih dalam 5 tahun ke depan gitu? Yang tadi aku bilang di awal, bisnis itu kan adaptif ya. Kita sebagai owner harus mengikuti zaman. Nggak bisa kita, ya gue produksinya ini, pokoknya sampai berapa tahun ke depan ya akan ini, kita nggak bisa kayak gitu. Nah, kebetulan aku ini kan emang lagi, aku itu rutin gym tuh dari 2022, 2023 baru sadar pola hidup sehat. Nah, ini aku lagi konsultasi sama junior aku di SMA yang kebetulan dia ahli gizi di salah satu rumah sakit besar. Jadi aku rencananya mau bikin snack sehat yang di situ tertera kalorinya dan no sugar, benar-benar no sugar, terus gluten free, no minyak gitu. 3 poin itu. Jadi terus kalorinya rendah. Karena apa? Karena aku lihat untuk gak usah untuk 5 tahun ke depan ya, untuk sekarang ini tuh orang Indonesia berbeda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh nggak begitu aware sama olahraga dan hidup sehat ya. Kalau sekarang tuh aku lihat sendiri teman-teman aku di tempat gym tuh udah makin banyak yang olahraga dan rata-rata mereka juga menerapkan pola hidup sehat. Makanya tadi pas kalian bilang diet, itu bukan diet, itu pola hidup sehat gitu. Karena kalau diet kita akan ada kurun waktu. Kalau kita mindsetnya gue lagi diet nih, berarti kalau diet ada kurun waktunya dong. Lu mau diet berapa lama? 3 bulan, 6 bulan, setahun. Setelah itu lu balik lagi ke habit yang jelek, yang lama. Tapi ketika mindset kita ini pola hidup sehat, ya itu akan kalian terapin sampai kalian meninggal gitu. Makanya aku kedepannya mau keluarin produk sehat itu, cemilan sehat. Rendah kalori gitu. Iya, rendah kalori dan yang masih no sugar ya karena gula itu sangat berbahaya. Saya minum yang manis-manis tuh. Nih Kak, mau nanya lagi nih. Kan bisnis kakak udah tersebar luas banget ya Kak ya. Udah di mana aja. Nah, ada nggak sih Kak kayak jasa pengiriman pihak ketiga gitu? Atau kakak menggunakan jasa pengiriman sendiri gitu? Aku pakai jasa pengiriman pihak ketiga, ekspedisi, salah satu ekspedisi yang terkenal. Tapi aku pakainya dia aja kalau untuk pengiriman yang nggak yang bisa sampai besok ya. Kalau yang hari itu juga aku biasanya kayak Gojek, Axel gitu. Kalau itu aku satu itu aja karena apa, dia yang ke rumahku, dia yang ambil, dia yang pick up gitu. Nanti pesan kayak BWA gitu bisa. Iya, dan dia udah tahu pasti jam 4 sore dia pasti ke rumahku untuk ambil. Jadi dia udah tahu ya Kak? Iya. Berarti kakak mungkin nawarin opsi pengiriman kilat tersendiri juga ya Kak? Kenapa? Pengiriman Iya. kilat ini. Oke, kita nanya lagi, mungkin apakah kakak menggunakan marketplace seperti Shopee atau Tokopedia atau memiliki website sendiri? Mungkin selain WhatsApp gitu, apakah ada website yang mungkin Kakak buat sendiri ya, gitu? Hampir kepikiran kayak gitu. Cuman pas aku riset ke beberapa orang, mereka bilang, ribet banget, gue mau makan cemilan aja harus gue buka website. Rata-rata tuh kalau website tuh kayaknya sesuatu hal tuh paling enggak at least pakaian ya, gitu. Karena kan visual kalau pakaian kan. Tapi kalau untuk cemilan
kayaknya mereka ribet. Jadi ibaratnya, aduh gue mau nyemil tapi ribet, yang ada dia beli di toko lain gitu. Ya, aku mau nanya lagi nih Kak. Di awal bulan pasti banyak nih Kak. Bagaimana cara Kakak menangani pesanan dan jumlah besar atau bulk order? Alhamdulillah sampai saat ini terjaga aja sih, aman-aman aja. Karena yang tadi aku bilang ya, aku udah tahu tanggal-tanggal order melimpah kapan ini, jadi udah cukup lumayan lah. Malah kalau untuk di deket-deket Lebaran itu malah aku stop cemilan ini, karena itu orang udah konsumsinya apa namanya, cookies Lebaran. Konsumsinya cookies Lebaran, walaupun mereka mau pulang kampung kan, jadi kayak udah 2 minggu sebelum Lebaran udah pasti aku stop produksi snack. Aku mau nanya lagi, kalau buat teman-teman nih yang mau mulai awal bisnis kayak makanan atau snack online gitu, apa saran kakak sih bagaimana caranya gitu? Yang pertama pasti niat ya, Benar banget. terus pakai modal yang di depan mata, nggak usah nunggu besar. Kadang kan ada orang gini, gue pengen punya bisnis tapi ntar lah tunggu modal gue 100 juta. Gue pengen punya bisnis tapi ntar lah tunggu bisnis gue ada di ruko 3 lantai. Kalau kayak gitu kalian nggak akan bisa. Bisnis itu harus dimulai dari yang kecil, dari kecil lama-lama ke besar. Karena kalau dari kita tunggu-tunggu untuk besar nggak akan bisa berjalan gitu. Terus sama jangan pernah malu, karena pertama kali kalian punya bisnis itu tuh mau nggak mau tuh mulut kalian yang nawarin ke orang. Mau kalian udah endorse selebgram sampai ratusan juta, kalian tetap harus sendiri kalian yang nawarin. Jadi ya kayak tetap harus jualan juga gitu. Kadang kok orang tuh malu untuk mulai bisnis tuh kayak, gue satu loh, terus nih gue nawarin orang kayak gitu. Jadi gitunya niat, jangan tunggu modal besar, sama yang ketiga jangan pernah malu untuk jualan. Pasarannya bagus banget ya buat kita ntar mulai bisnis. Nah kak, selanjutnya nih menurut kakak apa sih kesalahan yang sering dilakukan buat pemula gitu? Yang baru buka bisnis, misalnya kesalahan yang sering dilakukan itu apa kak kira-kira? Mungkin dia tidak mempunyai bisnis plan yang tepat ya, seperti kayaknya dia nggak melakukan riset, dia tidak melihat peluang yang benar, jadi dia cuma mengandalkan gengsi. Kayak contoh ketika bisnis coffee shop happening gitu ya, kadang orang nggak mikir gitu, nggak lihat dia bikin coffee shop yang kanan kirinya coffee shop juga yang udah punya brand, yang udah punya loyal customer, tapi dia cuma mikirnya satu, yang penting kalau ditanya teman-teman gue keren punya coffee shop di tempat yang strategis, yang dimana tempat strategis itu kan pasti harganya beda ya secara tempatnya gitu. Jadi jangan sampai memulai bisnis itu karena gengsi. Itu nanti kalian akan nggak nutup, jadi kalian lebih besar cash flow-nya tuh lama. Jadi misalnya kalian modal let's say 100 juta, tapi tuh baliknya tuh lama banget. Sedangkan pebisnis yang hebat itu adalah modal semini mungkin tapi pengembaliannya secepat mungkin gitu. Bukan malah modal sebesar mungkin tapi pengembaliannya returnnya lama, itu nggak masalah. Ya, kan tadi yang udah kakak kasih tahu, produk kakak kan itu pakai yang kayak paper gitu kan ya kak. Nah, apa sih kak dari kemasan kakak itu yang bikin menarik buat pelanggan-pelanggan kakak? Apakah ada ciri khasnya dari packaging yang lain-lainnya gitu? Apa yang membuat kita bisa tertarik untuk membeli produk kakak gitu loh? Aku tipe orang yang nggak pernah gonta-ganti packaging lagi, kayak maksudnya menurut aku itu udah oke, dan oke aja. Dan menurut aku sebenarnya nggak menarik banget karena aku lebih mengutamakan cita rasa. Iya, jadi kayak aku tuh nggak terlalu mementingkan. Jadi menurut aku kayak gini, kalau
packagingnya bagus tapi kualitas rasanya kurang, orang akan beli sekali karena packaging. Oh iya. Pas dirasain rasanya kurang, dia nggak akan repeat order. Tapi ketika orang rasain kualitasnya enak, dia akan selalu repeat order. Kayak yang tadi aku bilang, ketika aku punya 100 database nama teman-teman aku, mereka mungkin pertama kali beli karena nggak enak. Jadi dia punya teman beli, tapi ketika mereka repeat order, berarti bukan karena temen nih. Karena apa? Karena dia cocok sama rasanya gitu. Jadi jangan sampai begitu pula ketika kita berani untuk endorse selebgram ya. Orang beli produk ketika di endorse selebgram. Tapi ketika rasanya enak, orang tak pas di endorse selebgram lagi akan repeat order. Gitu sih. Oke. Nah, mungkin kakak memiliki nggak peluang untuk berkolaborasi dengan brand lain? Brand yang pengen diajak tuh apa sih kak? Iya, kerjasama. Oh, kemarin ada sih teman aku alumni ITL juga, dia punya brand kopi. Nah, dia tuh pengen bundling sama kopinya. Iya, cuman aku masih kita belum ngobrol lebih lanjut lagi, tapi dia udah buka omongan seperti itu. Mau nggak bundling, jadi harga sekian dapat kopi sama snack lu, tapi snacknya aku itunya yang keripik pisang karena kan cocok ya kalau kopi ke keripik pisang gitu. Oke, aku mau nanya lagi, bagaimana cara kakak menentukan harga pokok agar tetap kompetitif tanpa mengorbankan kualitas produk kakak ini? Aku itu harga jual snack aku dari 2018 kalau nggak salah, dari 2018 sampai sekarang nggak ada kenaikan. Walaupun harga pokok naik, tapi tetap kualitas tidak. Karena kenapa? Karena ketika awal aku menentukan harga produk, aku udah perhitungkan semuanya. Makanya sampai kadang temen aku yang udah lama nggak beli gitu ya, terus ketika dia beli, dia selalu nanya, sekarang berapa Cak harganya? Aku bilang masih sama Beb, kayak buset, gue beli terakhir tahun ini masih sama aja, masih gitu. Tapi pas dia rasain, tapi nggak ada pengurangan kualitas. Itulah aku perhitungannya di awal nge-cover intinya gitu. Berarti kakak udah rencanain ya Ya, buat karena kedepannya. aku tahu tiap tahun itu kan pasti terjadi inflasi kurang lebih 10% kan. Iya. Dan ada momentum-momentum yang dimana bahan baku tuh naik seperti lebaran, bulan puasa, lebaran, Natal, itu tuh pasti naik kan. Nah, aku udah memperhitungkan itu. Kak, aku nanya lagi nih, bagaimana sih cara kakak menghadapi perubahan tren atau selera konsumen dalam bisnis makanan online? Cara aku itu menciptakan produk baru yang dimana aku discuss sama loyal customer aku. Kayak tadi aku bilang, aku awalnya makaroni doang, cuman aku ngerasa kok ada beberapa teman aku yang nggak pernah beli. Aku tanya, lu kenapa sih nggak pernah beli jualan gue? Lu kan tahu gue sukanya manis gitu. Terus akhirnya aku tanya ke loyal customer aku, kalau gue keluarin cemilan juga tapi yang varian manis, nah itu boleh tuh gitu. Gue juga suka kok manis, ataupun kayak gue mau keluarin varian yang gurih juga, cuman beda nih ya tadi aku bilang keripik selondok ebi. Nah, jadi gini, kalau kayak tadi aku tuh tipe orang yang jujur. Kalau temen aku lagi hamil gitu, terus mau beli makaroni, aku bilang jangan Beb gitu, karena itu ada natriumnya tinggi, kasihan nanti janin lu gitu kan. Terus oh ya tapi gue lagi pengen gurih-gurih apa nih, udah berarti beli keripik selondok ebi, karena keripik selondok ebi itu gurihnya dari ebinya itu sendiri, nggak pakai rasa segala macam gitu. Jadi itu solutif banget untuk yang lagi menyusui, yang lagi hamil. Makanya aku hadirkan produk si keripik selondok ebi. Terus nih Kak, selanjutnya Kak kan pasti punya tim ya, tim untuk bisnis ini. Gimana sih Kak cara membangun tim yang solid gitu? Seperti yang tadi aku bilang ya, karena aku mempekerjakan ibu-ibu dekat rumah aku yang dimana mereka udah kenal aku dari kecil. Jadi itu mereka tuh sebenarnya seumuran seumuran mamahku gitu kan. Jadi untuk awal itu tantangannya buat aku ketika mereka salah, aku tuh nggak berani negur karena ada gap umur yang sangat jauh ya kan. Aku nggak enak, apalagi ibaratnya ya lo mereka tahu kali kecil gue gitu kan, gue nangis ingat mereka tahu. Tapi aku discuss sama mamaku bilang, tapi kamu tuh di sini sebagai
leader. Aku nggak pernah mau ya, aku bilang bos, bahkan mereka aja manggil aku awalnya Mbak, aku nggak mau karena ibaratnya ya ampun tante-tante tuh tahu aku kecil pengen lama aja kayak gitu kan. Mamaku tapi bilang yang penting kasih taunya tetap sopan dan santun, karena kalau nggak dikasih tahu takutnya mereka keenakan dan meremehkan aku sebagai business owner gitu. Terus satu, terus yang kedua, aku tuh merhatiin gaya kerja mereka tuh gimana sih. Nah awal-awal pernah ada beberapa dari mereka melakukan kesalahan, aku tegur. Nah itu tuh suasananya jadi canggung, jadi bener-bener serius banget. Nah itu aku ngeliatnya aja nggak fun. Ternyata mereka tuh lebih sukanya tuh yang sambil ngobrol, ibaratnya ibu-ibu tuh sambil ngerumpi. Tapi emang cewek kan ditakdirkan untuk multitasking ya. Jadi walaupun mereka tuh sambil bercanda, sambil ngerumpi tentang ya kemarin laki gue begini ya, tapi tangannya kerja. Jadi ya kenapa aku harus marah, toh ibaratnya mereka pun bisa melakukan itu secara bersamaan gitu. Terus oh ya penting, dan mereka tuh nggak pernah kalau misalnya kayak contoh di catering aku ya, kalau catering itu kan agak tricky karena misalnya pesanan jam 9 pagi harus diantar, berarti kan harus siap jam 7 pagi atau setengah 8 pagi, dan yang mana dini hari tuh mereka udah mulai siangin atau segala macam. Itu awal-awal aku kayak aduh aku nggak enak gimana ya gitu. Ternyata mereka fun karena apa, yang penting aku sediain cemilan, aku sediain kopi, aku sediain speaker lu dangdut nanda gitu. Mereka fun gitu, itu sih. Penting enjoy ya. Iya, enjoy. Kak, mau nanya nih. Kan kakak awal-awal buat ngembangin produk kakak kan dari circle-circle-nya kakak. Nah, gimana sih pendapatnya kakak nih? Kalau misalkan ada temennya kakak sendiri yang ngikutin produk-produk kakak gitu. Iya, kayak plagiat, iya gitu kan. Kan pasti kan ada lah kayak Banyak kok. Banyak ya sumpah. kan. Wah, gimana sih kak gitu Iya. respon kakak? Ya banyak banget, karena fun fact ya, ketika aku SMA kuliah jualan, mereka tuh nggak ada yang jualan karena mereka nganggap langsung si sekolah jualan, kayak mereka yang ngeremehin. Tapi aku nggak merasa malu dan segala macam kan. Nyatanya pas udah lulus kuliah dan memasuki dunia kerja yang mungkin menuntut income kita harus besar, sedangkan gaji kantor nggak cukup, akhirnya mau mendorong mereka semua untuk melakukan jualan itu tadi, ya kan. Jadi ibaratnya mereka baru start di reseller, aku udah start produsen. Berbeda level nih. Karena di saat mereka masih ngecengin aku jualan, aku udah jualan, udah reseller kan. Aku udah naik tahapan ke produsen, mereka baru ke tahap yang reseller. Dan sampai akhirnya mereka lepas reseller, mereka mencoba produksi sendiri. Tapi aku selalu percaya sih, kalau rezeki itu nggak pernah ketukar. Dan yang kedua, kadang kalau orang yang mau niru tapi nggak ada rasa sirik, mereka tuh berani bicara sama aku kayak, "Cah, gue pengen gini-gini deh, menurut lo gimana?" Aku lebih suka yang kayak gitu. Nah, alhasil mereka jualan pun nggak mirip banget sama aku, tapi akhirnya long last ya. Nah, yang ibaratnya yang agak penyakit hati, dia kan gengsi dong untuk nanya sama aku kan. Jadi dia bener-bener semirip itu biar kalau lakunya Raicha lumayan nih gitu kan, gue bisa ngambil target market pasarnya si Ica gitu kan. Cuman ya itu at the end nggak berlangsung lama kok gitu. Karena menurut aku pebisnis tuh passion juga sih, harus sabar. Kalau baru ada kok titik di mana yang penjualan bener-bener turun, kalau yang emang orangnya passionnya bukan di bisnis pasti langsung udah deh gue nyerah gitu ya. Gitu, harus struggling juga. Nah kak, selama penjualan kan nggak mungkin ya dapat feedback positif doang kan. Nah pasti dapat feedbacknya negatif. Nah bagaimana sih cara kakak mengatasi feedback negatif dari customer itu? Betul sekali, aku setuju. Karena aku bilang kadang lagi quality control juga manusia ya, human error gitu. Kadang ada yang dari produknya sendiri ataupun yang dari ekspedisinya yang harusnya estimasinya 1 hari sampai, tapi karena 1 dan 2 hal jadi berapa hari, yang harusnya mereka tuh urgent harus dibawa buat saudaranya lagi di Jakarta segala macam. Jadi aku selalu kasih produk sih.
tapi aku nggak pernah pengembalian uang ya. Jadi kayak yaudah deh, gue kasih nih misalnya aku merugikan dia satu toples, aku kasih nih 2 toples, aku tambahin lagi produk yang lainnya gitu. Jadi aku selalu ada tanggung jawab itu, karena kenapa? Lebih baik ibaratnya aku rugi sedikit tapi kepercayaan customer ke aku tetap full gitu kan, daripada aku nggak rugi secara materi tapi aku kehilangan customer. Balik lagi, getok keluar itu bisa positif bisa negatif. Kalau digetok keluar yang negatif, kemarin gue beli gini ya aku nggak mau sih. Oke kak, aku mau nanya lagi nih, apakah kakak pernah menghadapi kegagalan dalam bisnis kakak ini dan apa pelajaran kakak yang kakak dapatkan? Dari bisnis ini apa bisnis yang lainnya? Bisnis kakak ini. Yang ini aja ya. Kalau bisnis yang ini apa ya? Itu sih yang tadi pertama aku bilang, yang pertama trial masih yang keras. Yang keras itu karena itu lumayan lama aku trial, dari yang awalnya keras sampai sekarang yang benar-benar udah renyah plus seperti di oven. Itu sih yang menurut aku benar-benar tantangan banget. Bagaimana kakak menentukan pemasok bahan baku yang tepat untuk menjaga konsisten kualitas produk kakak biar nggak mengecewakan pelanggan? Nah, aku tuh punya 2 supplier. Jadi ketika supplier yang pertama, yang prioritas supplier ini masih bisa supply, aku selalu pakai dia. Nah, kenapa aku punya cadangan second supplier? In case supplier yang pertama lagi nggak ada stok, atau kita nggak tahu ya, namanya hidup bisa tiba-tiba mau tutup, ada keperluan mendadak, nggak mungkin dong aku stok jualan. Jadi aku baru order ke second supplier. Karena apa? Sebenarnya tuh sama aja dari segi kualitas, tapi dari segi harga ada beda. Jadi harganya lebih terjangkau yang pertama, makanya aku tetap memprioritaskan yang pertama. Tapi kalau yang pertama in case dia kenapa-napa, nggak apa-apa deh aku ngeluarin budget sedikit lebih, yang penting tetap kualitasnya sama gitu. Mas, aku mau nanya tentang kayak, kan aku juga baru mulai bisnis nih, tapi aku bisnisnya fashion. Nah, ini tuh kadang kan ada customer yang rese gitu ya, kayak kadang ya. Jadi kayak dia tuh kayak ngasih apa ya? Dia tuh kayak ngasih komentar jelek gitulah istilahnya. Terus dia ngembalikan barangnya ke kita, terus kayak dia tuh mau minta-minta dananya gitu, Kak. Nah, itu gimana sih Kak cara ngatasin hal kayak gitu tuh gimana? Gitu. Nah, itu dia. Aku tipe orang yang nggak sabaran dan galak ya. Ketika punya bisnis, itu lama-lama hilang. Karena customer itu kan adalah raja. Kita harus benar-benar, kita harus benar-benar melayani dengan bijak, dengan sopan dan santun. Jadi mau dia marah kayak gimana, kita cuma oh iya maaf ya kak ya. Karena apa, semarah-marahnya orang kalau kitanya sopan santun bilang maaf beribu-ribu kali itu akan luluh. Jadi kamu jangan pernah pelit sama kata maaf gitu ya. Kalau di chat ya maaf ya kayak gini, tapi ketentuan di toko kita kalau ada kerusakan ya udah di return, kita beliin yang baru aja kak, gini maaf ya gitu. Karena menurut aku gitu, contoh deh misalnya lagi berkendara gitu ya, ada orang nyerempet, kalau karena nyerempetnya dikit gitu, tapi dia nggak minta maaf langsung, itu pasti kan susah banget. Tapi ketika kita ibaratnya ini sampai sipirnya copot, terus orangnya ya bisa minta maaf kayak malah, apalagi orangnya ibaratnya kayak kurang mampu, kita tuh pasti dulu nggak mungkin kita maksa untuk ganti sipir, nggak mungkin. Karena pada dasarnya manusia tuh maaf kok, asal kitanya responnya baik gitu. Nah, kakak untuk awal-awal bikin bisnis itu ada mentor nggak sih kak, atau kakak emang otodidak gitu? Otodidak, apalagi backgroundnya aku dibesarkan dari orang tua yang bukan pebisnis ya, dan tipe orang tuaku yang kuliah daftar PNS atau BUMN. Sedangkan aku lulus kuliah kerja di perusahaan swasta, udah bukan PNS bukan BUMN, ditambah lagi sok ngide bisnis. Itu pertentangan yang sangat luar biasa di orang tuaku, karena udah deh duduk manis di kantor, pergi jam 8 pagi pulang jam 5 sore, tiap tanggal segini dapat gaji, zona aman dan nyaman. Nah aku nggak mau, aku emang orangnya
challenging ya. Oh, coba-coba. Iya kayak gitu terus sampai umur 55 tahun. Ntar anak aku siapa yang urus, ntar suami aku siapa yang urus, pembantu enak aja aku bilang kayak gitu kan. Enggak, sedangkan kalau balik lagi ya, kalau wanita kan kodratnya nanti akan menikah, punya suami, punya anak. Nah aku mikir kalau punya suami sama anak, aku terus-terusan office hour, yang ujung-ujungnya tuh lewat dari jam 5 pasti. Karena apa? Macet di jalan, lembur, deadline kerjaan. Itu tuh bener-bener kayak di rumah tuh cuman buat tidur sama mandi doang kan, makanannya pasti di luar. Nah disitulah yang sangat mendorong aku untuk aku harus punya bisnis sendiri, karena kalau punya bisnis sendiri tuh apa, flexi time ya kan. Kita kan punya tim kalau untuk awal-awal nggak apa-apa deh, kita terjun capek-capek paling tuh setahun 2 tahun lah. Setelah itu kita punya tim yang solid, kita paling apa, monitoring doang. Kita bisa sambil ngantar anak sekolah, sambil belajarin anak, sambil bikin empati ya. Sambil bikin suami sarapan, itu udah solutif banget sih menurut aku. Berarti tinggal kayak mau ngapain aja tiba-tiba transfer masuk. Iya tujuannya apa, passive income kayak lu tidur aja ya. Lu lagi di Eropa, lagi di Amerika, tetap aja ada transaksi kan gitu. Keren. Nih kan kakak tadi memulai bisnis tuh pasti sendiri kan. Nah, apakah kakak memiliki mentor atau panutan yang dapat membantu perjalanan bisnis kakak? Mentor atau nggak ada ya? Aku benar-benar otodidak yang menurut pikiran aku, dan aku ininya lewat YouTube. Jadi aku searching aja. Jadi menurut pikiran aku begini nih, tapi yang mengkonfirmasi itu benar apa salah siapa ya, aku nggak tahu, karena orang tua aku bukan pebisnis. Circle aku, teman-teman aku, mereka lagi aku udah mikir bisnis, mereka masih hahi kan. Terus siapa ya, senior aku di kampus juga pada kerja kantor. Ya udah, aku untungnya ya aku hidup di zaman canggih, jadi ada YouTube, ada Mbah Google. Ya udah aku searching, oh berarti pikiran aku nggak bagus nih menurut YouTube. Ya udah aku cari ide lagi, kalau bagus ya udah aku jalanin gitu, tapi tetap punya perhitungan. Ya. Apa sih Kak pandangan Kakak tentang tren makanan sehat ini, dan apakah ada rencana untuk menyesuaikan bisnis dengan tren untuk kedepannya? Ya, seperti tadi aku bilang ya, karena aku sendiri pun udah memperlakukan pola hidup sehat, yang dimanapun aku kan bisnis itu kan terjadi kan karena ada masalah, bisnis hadir untuk menjadi solusinya kan. Nah, ketika aku lagi mencoba makan sehat, pola hidup sehat dari makanan yang sehat itu di Agustus 2023. Itu ketika aku di rumah aja nih, nggak kemana-mana, aku tuh bener-bener on the track gitu ya, makan yang bener. Tapi ketika aku keluar rumah, ataupun aku pengen nyemil, aku pasti langsung makanan yang nggak bener, karena aku susah banget zaman sekarang tuh nyari makanan sehat ataupun cemilan sehat. Aku udah bener nih makanan utamanya gitu ya, bener gitu ya. Tapi ketika pengen nyemil, ya gula lagi, ya tepung lagi. Nah di situ aku langsung mikir, oh berarti ada masalah yang terjadi di kehidupan kita. Nah yaudah deh, gue mau bikin cemilan sehat buat solusi orang-orang yang kayak gue yang lagi pengen belajar pola hidup sehat biar tetap on the track gitu. Kak, aku mau nanya, kakak punya rencana nggak sih buka toko fisik gitu, offline gitu? Nggak di online aja? Insya Allah akan ada, tapi bukan untuk cemilan ini dan catering ya. Karena kalau cemilan ini sama catering aku lebih ngerasa amannya di online. Ya. Kalau untuk offline aku udah lagi plan bisnis, insya Allah rilis di Januari 2025. Snack juga. Nah, Kak, selanjutnya aku mau nanya, apa sih Kak momen yang paling membanggakan dan berkesan selama menjalankan bisnis ini? Momen yang berkesan gitu, yang Momen yang berkesan atau yang membanggakan? iya. Berkesan apa ya? Oh mungkin ketika aku baru jalanin bisnis di kurang dari 3 bulan kalau nggak salah ya, tiba-tiba aku dapet
reseller di Kalimantan dengan total yang sangat banyak, dan itu masa Kalimantan gitu ya, yang aku nggak pernah terpikirkan itu. Iya, jadi tuh kayak nggak masalah gitu. Mungkin kalau di sana juga harga-harga juga mahal-mahal juga kan. Jadi kayak, cuman karena yang tadi aku bilang itu, aku endorse negeri akhirat itu, aku jadi dapet reseller. Padahal ekspektasi aku tuh, aku endorse negeri akhirat itu cuma buat ala-ala aja di highlight jualan aku gitu loh. Gue udah pernah ini gitu. Tapi ternyata malah dapet new customer, bahkan reseller ya, yang awalnya aku nggak pernah pikir tuh aku punya reseller gitu. Ternyata aku punya reseller dari itu. Dan ketika aku jalanin bisnis di 2016, 2017 Desember kalau nggak salah, kurang dari setahun, aku bisa beli kendaraan aku sendiri secara cash. Di saat itu aku baru lulus kuliah, baru setahun. Hebat. Kak, apa visi kakak untuk bisnis kakak itu sendiri di masa depan? Aku pengen bisnis aku itu jadi solusi keluarga. Jadi contohnya ketika keluarga inti lagi take time di rumah untuk nonton TV, itu nyemelinnya produk aku. Ataupun mereka lagi ada acara keluarga, itu tetap ada produk aku. Dan yang paling aku pengenin banget, mungkin kedepannya semua produk aku menjadi produk yang sehat. Karena aku nggak mau jualan hanya menguntungkan buat aku doang kan, tapi juga memberikan efek yang baik untuk kesehatan pembeli-pembeli aku. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya kak. Nih, jika kakak bisa mengulang perjalanan bisnis kakak ini nih, adakah hal lain yang kakak ingin lakukan secara berbeda mungkin? Selain bisnis atau pengen jualan produk lain gitu? Yang harusnya aku lakukan gitu ya, Iya. tapi nggak aku lakukan gitu Iya. ya. Nggak ada sih, karena aku tipe orang yang sebelum mengambil sesuatu tuh aku pikirin matang-matang, jadi nggak pernah ada penyesalan. Berarti kakak konsisten ya. Iya, Kakak kerja atau lagi bangun bisnis aja? aku itu bangun bisnis sambil kerja. Jadi aku terakhir kerja kantoran itu aku Juli kemarin di Shell. Karena aku lanjut S2, jadi aku mengorbankan resign Shell karena aku takut bisnis iya, kerja kantoran iya, S2 iya, takutnya S2-nya malah nggak jalan kan. Kayak ya udahlah, aku harus mengorbankan salah satu. Dan kalau bisnis yang aku korbankan, banyak banget di belakang aku yang biasa aku kasih gaji juga, jadi banyak korban lah ibaratnya. Tapi sedangkan kalau aku resign dari kantor, korbannya cuma diri aku doang. Terus itu kakak bagi waktunya gimana? Iya. Itu pertanyaan yang selalu orang tanyakan ya. Waktu tahun lalu itu aku diundang Pak Juliater isi bukan isi kelas ya, aku lupa deh. Pokoknya di auditorium lah. Nah, terus ada juga yang bilang dia masa itu pikir aku tuh lulus kuliah, kerja, terus resign langsung bisnis. Ternyata pada saat itu tuh aku masih kerja di Shell kan. Dia kaget aku juga masih kerja di Shell. Nah, kenapa? Aku nggak tahu ya, mungkin aku selalu bilang sama mereka tuh bisa lah, biasa. Aku tuh udah dari kecil udah terbiasa aktif gitu loh, kayak mamaku tuh ngelesin aku segala macem. Jadi aku tuh bukan yang cuman belajar di kelas terus udahan gitu. Jadi aku tuh habis belajar di kelas, aku udah les akademik dan non akademiknya kayak nari, acting, modeling, jadi terbiasa untuk sibuk sampai akhirnya pas SMP aku pas Kibra kan lebih sibuk lagi kan. Terus dan aku tuh orangnya tuh apa ya, ambis gitu loh, kayak kalau ada di organisasi gue harus jadi ketua gitu, harus jadi ketua atau sekretaris atau apa gitu. Jadi
sibuk gitu kan. Pas SMA aku lebih sibuk lagi karena aku teater. Kalau mau pentas bener-bener dan pada saat itu mama aku ngelarang aku karena aduh ntar sekolahnya terbengkalai. So, aku malah sakit kalau nggak sibuk. Aneh ya, emang aneh sih. Jadi akhirnya aku bener-bener pas mama aku marah-marah, aku bener-bener totally belajar doang gitu ya. Aku sakit, kayak maksudnya badan aku tuh udah kebiasa untuk sibuk. Makanya ketika kuliah juga aku bukan di kelas doang. Aku ikut Ormawa, terus aku kan juga waktu S1 kan beasiswa kan. Jadi support marketing kampus. Jadi itu aku udah sebagai mahasiswa, sebagai marketing kampus, sebagai Ormawa, jualan reseller juga, kayak emang udah terbiasa sibuk. Jadi makanya aku bilang kalau kalian nanya bagaimana cara membagi waktu, itu kan berarti manajemen ya, manajemen waktu. Nah kalian tuh dimulainya tuh bukan sekarang, harus dari dulu. Karena ketika kalian nggak biasa sibuk kayak cuman leha-leha, malas-malasan, terus tiba-tiba kalian sibuk, itu tuh pasti kalian kaget. Dari fisik entah kalian sakit, dari mental entah kalian kayak capek banget gue gitu kan. Kalau aku enggak, alhamdulillahnya kayak aku seneng malah gitu. Oke, Kak, makasih banyak ya Kak buat atas waktunya dan ceritanya yang sangat inspiratif banget nih. Banyak banget pelajaran yang baik kita bisa ambil. Terus dari perjalanan Kanisa juga bersama bisnisnya mulai dari yang inovasi produk, strategi pemasarannya atau cara menghadapi tantangannya. Untuk para pendengar jangan lupa mendukung bisnisnya Kanisa dengan mengunjungi platform di Instagram, di Shopee atau di Tokopedia-nya Kanisa, dan tentunya coba sendiri produk-produknya. Terus sekali lagi banyak terima kasih banget ya Kak buat inspiratifnya nih buat kita jadi tahu bagaimana memulai bisnis dari awal sampai sukses ya. Apalagi kita nanti buat lulus kuliah, kita mau membangun bisnis, prepare iya. Pokoknya aku tuh sekarang ini lagi jalanin 3 bisnis. Yang pertama snack aku Camilan Endes, nanti aku kasih mereka tahu biar mereka spell. Yang kedua Camel Catering, itu catering nasi box, tumpeng, prasmanan untuk wedding juga. Yang ketiga adalah wedding organizer dan event organizer. Jadi aku handle wedding organizer tuh bukan cuma cateringnya doang, semuanya all package. Dan event organizer juga aku udah pernah tanganin salah satu perusahaan Amerika pada saat mau launching produk. Jangan lupa di follow 3 bisnis aku. Ntar kita kasih atau di description box ya. Bye bye semuanya. Semoga bermanfaat.